Selamat malam, Sobat Katolikana. Berjumpa lagi dalam program Merawat Kebinekaan di Katolikana TV. Malam hari ini, Kamis 10 Februari 2022, dan kita memilih topik implementasi Perda Pendidikan Pancasila. Lengkapnya sebenarnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diinisiasi, digarap, disiapkan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bincang-bincang kita malam hari ini. Dan sudah hadir 3 narasumber yang akan menemani bincang-bincang kita malam hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Stefanus Christian Handoko. Halo Pak Lukas, selamat malam. Selamat malam Mas Stefanus, anggota Komisi A di DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih Mas Stefanus sudah hadir. Ya, sama-sama Pak Lukas. Semoga ini acaranya semakin malam semakin menarik. Iya, terima kasih. Di tengah kesibukan Mas Stefanus sudah hadir, dan saya akan mengawali dengan Mas Stefanus ya. Mas Stefanus. Iya, Bapak. Iya, tadi sudah saya sampaikan di depan ya, di opening, mengapa ya menginisiasi, mengapa merancang perda ini gitu ya. Apakah ini juga menjawab persoalan-persoalan di DIY khususnya atau juga mungkin di Indonesia? Bukankah kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu itu marak dengan perda-perda agama ya, perda syariah, perda Injil gitu ya. Dan ini adalah perda yang berbeda. Mas Stefanus, silakan. Jadi teman-teman di Komisi A itu, khususnya di Komisi A itu punya concern yang cukup tinggi terkait dengan kondisi Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, terkait dengan perkembangan maraknya kegiatan-kegiatan yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, Pak Lukas. Jadi kita pahami bahwa Yogyakarta itu adalah miniaturnya Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat ke Yogyakarta, orang Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, orang manapun juga ada, hadir, tinggal, berkembang, hidup bersama di kota Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta maksudnya. Jadi Indonesia mini ada di Yogyakarta, namun lambat laun kita melihat bahwa ada beberapa kelompok ataupun oknum ya masyarakat yang sudah bergeser dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang sudah membumi sebenarnya di masyarakat Yogyakarta. Pergeseran-pergeseran itu menjadi riak-riak yang nampaknya sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, karena Yogyakarta menjadi miniaturnya Indonesia. Semua orang pasti akan melihat Yogyakarta. Yang terjadi di Yogyakarta menjadi barometer di nasional, menjadi fokus saudara-saudara kita dari berbagai wilayah. Dan kita tidak berharap bahwa ideologi-ideologi yang tahun 98, 99 itu mulai masuk gitu kan, karena adanya reformasi, keterbukaan informasi, keterbukaan segala macam ideologi akhirnya masuk ke Indonesia, dan itu tumbuh berkembang sejak itu. Dan ada beberapa ideologi yang menurut saya tidak cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana Indonesia itu ditakdirkan, Pak Lukas, kita itu hidup bersama dengan orang-orang yang sangat berbeda. Agama berbeda, kemudian suku, ras, kemudian adat istiadat yang berbeda. Itu kita ditakdirkan sangat luar biasa, hidup bersama dengan kebinekaan yang sangat luar biasa. Dan kita melihat bahwa itu tidak bisa disatukan dengan ideologi selain Pancasila. Namun dalam perjalanan waktu sejak 99 sampai sekarang,
muncul gerakan-gerakan yang mengkhawatirkan, gerakan-gerakan yang mempertanyakan apakah Pancasila cocok untuk Indonesia. Bahkan ada yang secara terang-terangan bahwa tidak mengakui bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang perlu dipertahankan karena sudah usang lah, kemudian tidak sesuai dengan zaman. Padahal kita punya konsensus bersama dari Sabang sampai Merauke, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berdiri hingga saat ini dengan konsensus bahwa Pancasila adalah ideologi yang kita gunakan. Ya. Seperti itu, Lukas. Iya, baik, Mas Stefanus. Kalau bisa diceritakan bagaimana situasi pembahasan di DPRD provinsi itu seperti apa? Kan ini sudah keluar dari Komisi A ya, sudah bahkan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri kalau tidak keliru ya. Situasi pembahasannya seperti apa? Supportnya seperti apa, Mas Stefanus? Jadi secara konsensus teman-teman yang ada di Komisi A, kemudian kita kan bikin pansus ya Pak ya, ketika dalam proses pembuatan perda ini, ya kita punya pansus di mana di dalamnya mayoritas adalah teman-teman dari Komisi A. Ada beberapa teman-teman dari komisi yang berbeda, dia juga ikut hadir menjadi bagian dalam pansus pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dalam perjalanan waktunya memang ada dinamika, Pak. Jadi tidak semulus yang kita bayangkan, ada dinamika terkait dengan beberapa poin, pasal, kemudian mengenai penjelasannya, mengenai ayatnya, kemudian siapa saja sih yang kiranya perlu dilibatkan dalam nantinya implementasi ke depannya gitu. Itu jadi pembicaraan kita karena ini perda ini tidak single mitra kerja nantinya yang akan melakukan, Pak. Jadi tidak hanya Kesbangpol saja yang nantinya bergerak untuk mengimplementasi dari perda ini, tapi ada juga mitra kerja kita yang berbeda gitu. Ada Dinas Pendidikan, kemudian ada Dikora, ada Badan Diklat, ada Kesbangpol sendiri, kemudian ada keterlibatan dari Kominfo. Jadi ini lintas mitra kerja, Pak. Jadi baik, ya. Ya, Mas Stefanus, kalau bisa dikatakan intinya apa? Secara singkat intinya apa? Perda ini seperti apa? Jadi kalau kita ngelihat bahwa perda ini menjadi salah satu jawaban terkait dengan keresahan kita bersama, keresahan yang ada di Yogyakarta ataupun saya berharap bahwa perda ini juga menjadi sumber inspirasi buat kawan-kawan di wilayah yang lain karena penyebab yang mirip gitu, keresahan yang sama. Jadi mudah-mudahan di wilayah lain juga sama. Dan untuk di internal kita di daerah Yogyakarta, kita berharap bahwa perda ini bisa mengembalikan lagi semangat kita semua dari lintas generasi, dari remaja sampai yang sudah berusia juga punya semangat yang sama. Kembali lagi ke semangat yang sama bahwa untuk menjaga NKRI ini tidak lain adalah dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa, Pak. Seperti itu. Ya, jadi artinya pemahaman atau penanaman atau internalisasi nilai Pancasila itu ya, Mas Stefanus ya. Dan apakah khususnya melalui pendidikan formal, masyarakat, pelajar, mahasiswa, atau juga misalnya ASN misalnya, seperti apa yang akan mengalami pendidikan ini? Jadi kemarin itu ada kawan-kawan juga menyampaikan hal yang mirip-mirip juga. Ini sebenarnya targetnya siapa sih? Apakah hanya pelajar saja gitu? Apakah modelnya doktrinasi seperti dulu lagi bahwa orang dikumpulkan kemudian dilatih berjam-jam berhari-hari untuk menghafalkan gitu. Didoktrinasi untuk menghafalkan apa itu nilai-nilai Pancasila, apa itu Pancasila. Jadi itu kita menyoroti hal yang sama juga bahwa itu tidak kembali lagi seperti yang dulu lagi. Kita melihat bahwa eranya sudah berubah. Apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan kalau kita ngelihat bonus demografi ataupun peta demografinya Indonesia dan khususnya Yogyakarta itu kan sekarang masuk dalam kelas anak-anak milenial. Bahkan kalau berdasarkan data
usia mayoritas sekarang sudah dalam generasi milenial ya, generasi Y, generasi Z, kemudian generasi milenial. Jadi kita tidak lagi hanya berfokusan kepada apa namanya, pelajar, tidak hanya ke mahasiswa atau siswa gitu, tapi kita juga melibatkan ataupun menargetkan tidak hanya itu, tapi ASN juga. Jadi pegawai pegawai Oke. negeri juga iya, kemudian masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Ya. unsur-unsur yang ada di masyarakat juga dilibatkan menjadi bagian dalam proses pendidikan Pancasila, baik itu sebagai narasumber Oke. ataupun sebagai orang yang menerima pelatihan-pelatihannya seperti itu. Ya. Ya, baiklah Mas Stefanus, terima kasih atas apa ya, ceritanya, pemaparannya Iya, yang mudah-mudahan menimbulkan apa ya, pertanyaan juga dari para. Iya, baik, saya coba ke Mas Stefanus. Iya, Pak. Iya, sepertinya Mbak Listiat terpental. Mungkin Ya, dari yang terputus. sedikit tadi bisa ditanggapi lebih dulu ya. Apakah Ya. memang ruang lingkupnya itu berbeda dari biasanya gitu ya? Jadi dikatakan bahwa pendidikan Pancasila itu ya meluas gitu ya, tidak hanya di kelas gitu ya, tapi juga dalam Ya. masyarakat. Mungkin mengapa begitu, Mas Ya, Stefanus? betul Pak. Jadi kita tidak hanya menargetkan orang-orang siswa saja ya, mahasiswa atau peserta didik lainnya gitu, tapi juga organisasi politik juga kita akan libatkan menjadi peserta Mhm, ataupun menjadi narasumbernya. Kemudian organisasi kemasyarakatan yang lain, kemudian NGO, LSM, kemudian mhm, pegawai negeri sipil juga kita ajak untuk menjadi target kita gitu. Kemudian ada guru dan pendidik juga penting gitu. Kemudian apakah mhm, metodenya sama seperti dulu hanya di kelas? Tidak, Pak. Kita mencoba untuk mendorong agar proses dalam pendidikannya itu, delivery pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan itu tidak monoton. Bahkan mhm, ketika kita bicara mengenai perkembangan teknologi, perkembangan era digital ini menjadi concern khusus juga bahwa kita eranya sudah tidak hanya melalui penyampaian di dalam kelas gitu, tapi juga kita ya, mendorong agar nilai-nilai Pancasila, konten-konten terkait dengan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila itu juga dibuat dalam bentuk digital, disampaikan mhm, melalui berbagai macam channel digital juga, sosial media. Karena kalau tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini arahnya adalah bonus demografinya ini adalah terisi oleh orang usia-usia muda dan mereka sangat dekat dengan dunia digital. Dan kalau kita mhm, hanya menggunakan metode yang sama, konvensional, itu kita tidak akan ketemu gitu. Makanya oke, kita, mendorong di dalam perda ini juga dimunculkan bahwa media sosial itu juga penting untuk proses penyampaian. mhm, Jadi tidak hanya di kelas, Pak. oke. Ya, mungkin bisa ada semacam simulasinya seperti apa, Mas? Artinya kalau di kelas seperti apa, kalau di Mhm, ASN seperti apa, kalau di iya, masyarakat seperti apa gitu. oke Apakah nanti akan dibentuk tim lebih dahulu, tim oke, apa, kalau zaman dulu namanya penatar gitu, atau seperti mhm, apa, gambaran, mhm, atau simulasi pendidikannya mhm. seperti apa, Mas Jadi, Stefanus? kita berharap setelah perda ini selesai kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pak Gubernur, dengan Mhm, mengeluarkan peraturan gubernur, di mana di mhm, situ akan lebih teknis Pak Lukas, lebih oke, teknis bagaimana mengimplementasi perda ini gitu. Mitra mhm, terkaitnya siapa, kemudian siapa yang melakukan apa gitu kan. Dan kalau mhm, kita gambarkan dalam proses pembuatannya, kita berharap bahwa sebagai contoh ya Pak ya, Badan Diklat yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta itu benar-benar membuat kurikulum yang cocok sesuai dengan eranya, mhm, terkait dengan muatan pendidikan Pancasila, wawasan iya, kebangsaan, terkait muatan lokalnya daerah keistimewaan terhadap mhm, ASN. Karena Badan Diklat menjadi wadah yang paling paling strategis, yang paling utama dalam mendelivery pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan serta muatan lokal kepada, eee,
teman-teman kita di ASN, Pak, di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian terkait dengan karena ada keterlibatan juga Dinas Pendidikan, jadi kita berharap bahwa kurikulum ataupun muatan-muatan pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan muatan lokal, khususnya muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga terdeliver di sekolah-sekolah, terutama di SMA, Pak, karena kita kan peraturan di level provinsi kita mendorong agar SMA di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dipastikan bahwa mereka memiliki muatan-muatan lokal yang muatan-muatan lokal, muatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang optimal seperti itu. Kemudian simulasinya seperti apa bisa hybrid, Pak, bisa melalui semacam ini, melalui kita bikin Zoom, podcast, kemudian apa namanya digital yang lain ya, rekaman-rekaman, buat konten digital juga, kemudian buat infografis ataupun dengan cara yang sudah kita lakukan sejak 2017 yaitu tatap muka dengan warga masyarakat di mana pembicaranya unsurnya ada macam-macam. Ada TNI, ada polisi, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan, pemerintah daerah dan lain-lain, Pak, seperti itu. Oke, ya. Iya, sudah mulai ada gambaran teknisnya meskipun masih menunggu ini ya Mas, nanti keputusan gubernur ya, peraturan gubernur Peraturan ya. gubernur, iya. Peraturan gubernur. Baik, Mas Stefanus, ini ada pertanyaan dari atau ungkapan dari Mardanus Indarto ya. Mardanus Indarto. Salut untuk Pemprov DIY yang tanggap akan keadaan kita saat ini yang mulai terpolarisasi. Mungkin maksudnya melalui perda ini kemudian apa terjadi ini ya penyatuan ya kekompakan di antara masyarakat untuk terus mendalami nilai-nilai Pancasila. Mas Stefanus. Ya, terima kasih buat Mas Indarto nih ya. Apresiasinya membuat semangat kita nanti akan semakin kuat nih, bahwa ada apresiasi juga dari masyarakat terkait dengan perda yang sudah kita selesaikan. Terima kasih Mas Indarto. Jadi ini jadi apa namanya momentum buat kita untuk terus mengevaluasi diri kita bahwa kita harus punya semangat yang kuat untuk menjaga kebinekaan, menjaga Republik ini dengan konsensus yang sudah pernah kita buat jauh sekali 1945 bahwa kita akan memerdekakan Indonesia dengan ideologi Pancasila itu yang kita pakai gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendidikan Pancasila kita kembali lagi kepada semangat persatuan, semangat untuk menjaga keharmonisan. Karena kita yakini bahwa memang kita ditakdirkan berbeda. Dan Pak Lukas, yang menarik ya Pak Lukas ya, dalam nilai-nilai pendidikan Pancasila, dari nilai-nilai Pancasila itu ataupun materi wawasan kebangsaan, sebenarnya itu sudah ada sebelum Republik ini ada Pak Lukas. Jadi kayak terkait gotong royong, semangat gotong royong, semangat tenggang rasa, semangat menghargai perbedaan, toleransi dan seterusnya itu sebenarnya sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sebenarnya di masyarakat. Di kebudayaan lokal itu ada gitu nilai-nilai itu. Makanya kalau kita ngelihat sekarang kok semakin terbelah, bahkan kalau Pak Indarto itu menggunakan kata terpolarisasi gitu loh. Bahwa ada orang dengan semangat yang berbeda untuk memecah belah kita gitu. Itu kan sangat disayangkan gitu. Padahal sebenarnya jauh sebelum Republik ini ada di Yogyakarta, di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi dan seterusnya memiliki nilai-nilai lokal, kearifan lokal yang sangat luar biasa. Dan itu sama dengan nilai Pancasila. Bagaimana menjaga keharmonisan antara masyarakat, tenggang rasa, toleransi, menghormati orang lain, saling menyayangi, tidak melukai perasaan orang dengan egonya kita gitu. Sebenarnya itu ada di dalam masyarakat.
Dan Oke. betul sekali yang disampaikan oleh, founding father kita, pendahulu kita gitu ya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada nilai-nilai yang diserap dari kebudayaan Nusantara, betul sekali. Dan kita kalau kita resapi kembali gitu ya, suasana kebatinan terkait dengan masa lalu dan hingga sekarang, sebenarnya kita sangat bersyukur dengan adanya sebagai pemerat, kita semua, gitu Pak. Baik, ya. Ya, terima kasih Mas Stefanus, ranking 10 gitu ya. Iya, saya ke Mas Stefanus ya. Mas Stefanus ini ada, 2 pertanyaan, tapi saya mau mengajukan lebih dahulu ke Mas Stefanus nih. Apakah, karena yang baru-baru ini muncul ya, untuk katakanlah beberapa minggu ini tentang kelitih ya. Jogja ini salah satunya kan dikenal dengan kurang baik ada kelitih gitu. Apakah perda ini bisa juga, semacam mengatasi gitu ya? Nanti mungkin Mbak Listia juga bisa, memberi pendapat tentang ini. Silakan Mas. Terkait dengan kelitih itu, ya mudah-mudahan dengan perda ini kita secara bersama-sama khususnya untuk yang masih muda ya, yang masih remaja gitu, paham betul terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di mana di situ sangat jelas bahwa kita harus bisa menghormati orang lain, tidak menyakiti, mencintai sesama, itu ada. Dan tidak hanya di dalam nilai-nilai Pancasila ataupun wawasan kebangsaan yang dibahas dalam perda ini, tapi sebenarnya Yogyakarta itu dikenal dengan nilai-nilai kearifan lokal yang luhur. Jadi jangan sampai kelitih itu menjadi trademark-nya sendiri untuk daerah Mhm. istimewa Yogyakarta, bahwa anak remajanya ya semacam itu. Saya berharap banyak bahwa dengan adanya perda ini, semua pihak yang terlibat dalam, implementasinya juga memperhatikan bahwa, kita bisa menekan lajunya kenakalan tersebut gitu. Jangan sampai, Jogja dikenal bukan hanya kota pendidikan, kota pariwisata, tapi juga kota yang sedikit, bermasalah terkait dengan kenakalan remajanya. Mudah-mudahan ini bisa Pak, karena kita yakini tidak hanya dengan metode yang konvensional, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda nih. Jadi Mhm. kalau kita bicara mengenai dulu ya ada P4 gitu, dengan cara penyampaian materinya yang konvensional, mudah-mudahan dengan perda ini cara penyampaian yang berbeda, konten yang sedikit banyak, menyesuaikan dengan kondisi zaman dan sesuai dengan targetnya, bisa masuk ke segmen tersebut, Pak. Jadi untuk yang remaja-remaja juga memahami betul gitu, memahami betul mengenai spirit kebersamaan, spirit persatuan, spirit untuk menjaga, keharmonisan wilayah gitu, semacam itu, Pak. Mhm. Ya, baik. Terima kasih Dan Pak Lukas. para narasumber kita masih punya sedikit waktu ya, kurang lebih 3 menit, Mas Stefanus dan Mbak Listia. Bagaimana optimismenya, ada nggak nih, implementasinya kurang lebih ada beberapa tantangan gitu ya. Apakah, ada optimisme ini Mas Stefanus, Mbak Listia, seperti apa optimismenya ini? Silakan. Mas Siapa dulu? Stefanus. Oke. Ya, Mas Stefanus Kalau silakan. saya dengan adanya perda ini optimis, Pak. Karena kalau kita bicara mengenai program kegiatan di pemerintah daerah, tanpa adanya payung hukum tidak ada jaminan untuk suatu kegiatan itu terus dianggarkan, Pak. Jadi dengan adanya Mhm. payung hukum ini, itu menjadi optimisme kita bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan akan terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Kayak contohnya ya Pak Mhm. ya, Sinau Pancasila, kemudian Sinau Kebinekaan, itu kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman di Komisi Dekat. A, dengan Mhm. adanya perda ini menjadi akan terus berlanjut gitu. Itu hanya salah satu Mhm. Pak. Dengan Ya. adanya perda ini akan banyak kegiatan-kegiatan terkait Aktivisme. dengan pendidikan Pancasila dan Berkebaya. wawasan kebangsaan. Tadi ditanya juga terkait dengan apakah ini hanya untuk pelajar? Tidak, karena target kita tidak ke sana, tapi semua pihak. Jadi semua Mhm. unsur di masyarakat ada keterlibatan sebagai target ataupun dari narasumber. Bentuknya apa? Bisa ada pelatihan, bisa
lokakarya, bisa sosialisasi, bisa workshop, bisa kegiatan-kegiatan yang menyenangkan juga sesuai dengan segmennya. Apakah pelajar itu lebih senang dengan kegiatan-kegiatan apa gitu, nanti ya kita akan support ke arah ke sana. Dan harapan Kalau saya sudah diterima baru kasih. harapan Nanti kami juga ambilkan sini seperti aja. itu, tidak hanya Kasih 10. kegiatan-kegiatan yang konvensional, tapi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kalau kita ngelihat Ya. teknologi sekarang kan sudah sangat berkembang digitalnya, jadi ke depan mudah-mudahan orang-orang tidak bosan seperti yang dikhawatirkan oleh Bu Listia bahwa udah bosan dengan istilah Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila kayaknya udah ketakutan sendiri gitu. Tapi kita mencoba mendorong bahwa dinas terkait itu menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan zamannya. Karena yang saya takutkan ya, Bu Listia, Bu Kusnul, Pak Lukas, kita tahu bahwa bonus demografi itu di depan mata. Kemudian kalau kita cari tentang muatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan di internet itu sangat jarang dibandingkan ideologi sebelah. Googling saja, di googling gitu infografis terkait dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai wawasan kebangsaan sangat sedikit. Padahal kita tahu bahwa orang yang menggunakan sosial media biasa dengan digital itu anak muda. Anak muda akan lebih mudah mengakses ideologi lain, dan harapan saya dengan adanya perda ini mendukung semua pihak untuk bisa ke arah ke sana, mengimbangi ideologi yang bersebaran di dunia maya yang bertentangan dengan kehidupan kita dengan cara ya memproduksi yang banyak. Kita optimis, Pak. Dan saya senang Bu Kusnul juga sudah mempersiapkan perda sejenis. Semangat Ibu. Nanti kita gantian. Terima kasih. J, sekali lagi terima kasih pada Mas Stefanus, Mbak Alicia dan Mbak Kusnul atas kehadirannya dan sudah berbagi di program merawat kebinekaan di Katolika Nantusi. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan lain dan khususnya minggu depan. Selamat malam. Selamat malam Pak Lukas, Pak Stefanus, Bu Listia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.